Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Dan saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini saya rindu menyampaikan pesan pastoral di mana saya berikan tema Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling meyakinkan bagi kita. Menurut Presiden Republik Indonesia, ke depan kita berdamai dengan COVID-19. Maksudnya, penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan kita. Sikap ini dilakukan sampai vaksin virus corona ditemukan. Masyarakat kembali melakukan aktivitas namun dengan tatanan kehidupan yang baru. Syarat berdamai dengan virus corona dengan menjalankan protokoler, physical distancing dengan baik. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, periksa rapid test, bila perlu isolasi diri. Nah, dengan pernyataan ini, masyarakat kembali beraktivitas, melakukan pekerjaannya sehari-hari. Namun menerapkan physical distancing dengan benar. Sebab kita akan banyak berinteraksi dengan orang lain dan kita tidak tahu siapa di antara mereka yang membawa virus corona. Hidup seperti ini tidak mudah, lengah sedikit kita bisa terpapar oleh virus corona. Nah, sebab itu biarlah apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu kita pegang baik-baik. Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling meyakinkan bagi kita. Mengapa Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling meyakinkan bagi kita? Minimal ada 3 alasan. Yang pertama, keamanan dan perlindungan itu berasal dari Tuhan. Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa keamanan dan perlindungan berasal hanya dari Allah. Bukan berarti kita boleh hidup sembrono, mengenyampingkan protokoler physical distancing. Itu sama sekali kita tidak boleh mengenyampingkan protokoler physical distancing. Nah, yang kedua, Tuhan mampu melindungi kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan mampu melindungi kita dari virus corona, dari resesi ekonomi. Namun ada bagian yang harus kita lakukan adalah bertobat dari dosa-dosa kita. Perhatikan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu atau segala dosamu. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang mati karena virus corona? Apakah mereka orang-orang yang berdosa sehingga Tuhan tidak mampu melindungi mereka? Hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Tuhan berdaulat atas hidup manusia, kita tidak boleh menghakimi. Yang ketiga, Tuhan adalah benteng pertahanan dan perisai perlindungan kita. Mazmur 3 ayat yang keempat berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling meyakinkan dalam hidup kita, maka berserulah atau berdoalah kepadanya setiap waktu. Waktu Anda keluar, waktu Anda masuk, waktu Anda melakukan apapun juga, mohon perlindungannya. Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti doa Bapa kami. Dalam Matius pasal 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah tempat di mana kami memohon. Engkaulah kota benteng bagi kehidupan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jauhkan kami daripada segala virus corona yang memungkinkan untuk mendekat kepada kami.
Tuhan, Kau yang melindungi setiap pemirsa, Kau melindungi setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.